warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak ibu semua? Ibu harap kalian sehat semuanya dan tetap semangat belajar di rumah. Materi pertama kita di kelas 12 adalah sifat koligatif larutan. Nah, hal-hal penting yang akan kita bahas di sifat koligatif larutan ini, yang pertama, apa sih sifat koligatif larutan itu dan apa pembagiannya? Kemudian, apa rumus-rumus dari sifat koligatif larutan? Kemudian, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui rumus-rumus dari sifat koligatif larutan, Anda harus tahu dulu apa itu molaritas, apa itu molalitas, dan apa itu fraksi mol. Pengertian sifat koligatif larutan: sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi 4, tekanan osmotik, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama yang kita bahas adalah tekanan osmosis. Rumusnya V sama dengan MRT, di mana M adalah molaritas, R adalah tetapan gas umum atau gas ideal 0,082 liter atm per Kelvin mol, T adalah suhu dalam bentuk Kelvin, dan V adalah tekanan osmosis. Oke, kita akan membahas contoh soal yang pertama tentang tekanan osmotik. Nah, di sini diketahui massa glukosa sama dengan 3,6 gram, mR sama dengan 180, volume air sama dengan 200 mili, dan suhu sama dengan 27 derajat Celcius. Di sini suhunya akan kita rubah menjadi Kelvin, berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanya adalah tekanan osmotik. Jawab, tekanan osmotik sama dengan M dikali R dikali T, di mana M adalah molaritas, rumusnya adalah gram per mR dikali 1000 per volume dikali R dikali T. Maka kita masukkan angka di atas. V sama dengan GR-nya adalah 3,6, MR-nya adalah 180 dikali 1000 per volumenya 200 mili dikali R tetapan gas ideal yaitu 0,082 dan dikali suhu sama dengan 300 Kelvin. Nah, dari sini kita peroleh jawabannya adalah 2,46 atm. Yang kedua adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap yang ditimbulkan oleh uap yang terbentuk dari zat cair yang berubah menjadi fase gas. Tekanan uap pelarut simbolnya adalah P0 dan tekanan uap larutan simbolnya adalah PL. Nah, besar penurunan tekanan uap atau delta P adalah delta P sama dengan P0 dikurang PL. Hubungan penurunan tekanan uap atau delta P dengan fraksi mol atau X adalah PL atau tekanan uap larutan sama dengan XP atau fraksi mol pelarut dikali P0, tekanan uap pelarut. Karena XP ditambah XT adalah 1, maka rumus yang diperoleh adalah delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XT adalah fraksi mol terlarut dikali P0 adalah tekanan uap pelarut. Kenaikan titik didih atau delta TB terjadi akibat tekanan uap larutan mengalami penurunan dari tekanan uap pelarut. Maka titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarutnya. Nah, titik didih pelarut simbolnya adalah TB0 dan titik didih larutan simbolnya adalah TBL. Maka besar kenaikan titik didih atau delta TB adalah delta TB sama dengan TBL dikurang TB0.
dengan TB0 adalah titik didih pelarut air yaitu 100 derajat Celcius dan TBL atau titik didih larutannya lebih besar dibanding 100 derajat Celcius. Maka hubungan kenaikan titik didih dengan konsentrasi atau molalitas adalah delta TB sama dengan KB dikali M. KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal yaitu 0,52 dan M adalah molalitas. Oke, baiklah kita akan membahas contoh soal yang ketiga tentang kenaikan titik didih. Di sini diketahui massa sukrosa adalah 36 gram. MR dari sukrosa adalah 180, gram air sebagai pelarut adalah 250 gram dan KB-nya adalah 0,52. Yang ditanya adalah titik didih larutan. Nah, dari sini kita buat rumusnya. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Di mana molalitas rumusnya adalah GR per MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, dari sini kita masukkan angka-angka yang di atas. KB-nya berapa? 0,52. Berapa gramnya? 36 gram. Berapa MR-nya? 180 kali 1000 per pelarutnya adalah air, maka masukkan 250 gram. 1000 dibagi 250 sama dengan 4. Nah, dari sini kita mendapatkan jawabannya adalah 0,42. Sedangkan yang ditanya adalah TB larutan. Nah, di sini pelarutnya adalah air, maka TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. TB pelarut air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka 100 ditambah 0,42. Jawabannya adalah 100,42. Penurunan titik beku atau delta TF dengan penambahan zat larut, maka titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut. Nah, titik beku pelarut simbolnya adalah TF0 dan titik beku larutan adalah TFL, di mana TF0 lebih besar dibanding TFL. Nah, besar penurunan titik beku atau delta TF adalah delta TF sama dengan TF0 dikurang TFL, di mana TF0 adalah titik beku air yaitu 0 derajat Celcius dan TFL lebih kecil dibanding 0 derajat Celcius. Maka hubungan penurunan titik beku dengan molalitas adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Kita akan membahas contoh soal yang keempat. Di sini diketahui massa urea sama dengan 15 gram, MR urea sama dengan 60, gram pelarut sama dengan 500 gram, KF air adalah 1,86 dan yang ditanya adalah titik beku larutan. Dari sini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan rumus dari penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF dikali molalitas, di mana molalitas rumusnya adalah gram per MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, dari sini kita masukkan angka-angka yang di atas. KF air 1,86, massa urea adalah 15 gram, MR-nya adalah 60 dikali 1000 per 500 gram. 1000 dibagi 500 sama dengan 2. Maka kita peroleh jawabannya adalah 0,96. Nah, yang ditanya adalah titik beku larutan, di mana titik beku pelarutnya adalah air yaitu 0,52
0 derajat Celcius. Maka TF larutan sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. TF pelarutnya sama dengan 0 dikurang 0,96. Maka jawabannya adalah negatif 0,96. Sifat koligatif larutan elektrolit. Perbedaan jumlah partikel larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit menyebabkan nilai sifat koligatif menjadi berbeda. Rumusan sifat koligatif untuk larutan elektrolit harus dikalikan faktor Van Hoff atau I dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Dengan N adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Maka rumusan sifat koligatif larutan elektrolit, semua rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit dikali I. yang telah Ibu share di grup Google Classroom kita. Silakan anak-anak Ibu semua kerjakan ya masing-masing. Sekian materi untuk pertemuan ini dan kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.